Kalau kita kemarin membahas kucing yang bernasib baik, mungkin tidak dengan kucing ini. Semarang 8 Agustus 2024, media sosial dihebohkan video yang tengah viral di sebuah kamar kos yang terletak di Sekaran, Gunung Pati, Semarang, yang dimiliki oleh Nurianto yang berumur 62 tahun. Nurianto yang dikenal baik hati dan ramah. Di balik keramahannya, terdapat rahasia kelam yang mengubah pandangan tetangga dan anak kosnya terhadapnya. Pada 8 Agustus tahun 2024, sebuah insiden mengejutkan terjadi. Salah satu anak kos sedang melewati ruang makan ketika dia melihat pemandangan yang sangat mengganggu. Nurianto sedang duduk di meja, khusyuk menyantap sesuatu yang tampak tidak biasa. Daging berwarna kecoklatan memenuhi piringnya, dan tanpa sengaja, anak kos merasa bahwa itu mirip dengan daging kucing, hewan peliharaan yang sering berkeliaran di lingkungan mereka. Mahasiswa yang sekaligus anak kos tersebut merasa curiga, segera mengambil HP dan merekam aksi tersebut. Dalam sekejap, video itu menyebar ke sosial media, memicu kemarahan netizen. Banyak yang mencemooh Nurianto, yang selama ini dianggap sebagai sosok berjasa di lingkungan. Berita tentang tuduhan penganiayaan kucing hingga tewas dan memakannya mengguncang komunitas, menggantikan gambaran ideal tentang Nurianto dengan bayangan seorang pelaku kejahatan. Tidak butuh waktu lama bagi pihak kepolisian untuk bertindak. Pada hari-hari berikutnya, polisi tiba di lokasi, menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mereka menemukan barang bukti mencengangkan. Palu yang diduga digunakan untuk mengeksekusi kucing, sebuah magicom yang dikhususkan untuk memasak, dan sisa tulang casing. Bukti-bukti ini semakin memperkuat dugaan terhadap Nurianto. Tidak lama kemudian, Nurianto sekaligus sebagai bapak kos tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian di kediamannya yang terletak di Sekaran, Gunung Pati, Semarang. Ketika diamankan oleh pihak kepolisian, Nurianto sama sekali tidak berkutik, menundukkan kepala, dan menggunakan masker. Ketika ditanya oleh polisi, Nurianto memberikan alasan yang mengejutkan. Ia mengklaim bahwa daging tersebut digunakan sebagai obat untuk diabetesnya. Nurianto juga menjelaskan bahwasannya sudah melakukan bertahun-tahun dan sudah ada puluhan kucing yang menjadi korbannya. Di depan awak media, Nurianto sebagai pelaku menyampaikan bahwa ia memakan daging kucing dapat menyembuhkan berbagai penyakit, seperti diabetes mellitus, asma, atau penyakit kulit. Ia juga kerap dikaitkan dengan kepercayaan. Pihak kepolisian juga bekerja sama dengan ahli psikologi untuk memeriksa kejiwaan dari pelaku tersebut. Melalui Polrestabes Semarang menetapkan ia sebagai tersangka dengan dijerat Undang-Undang Nomor 41 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Hewan. Setelah melakukan kucing dan mengonsumsi dagingnya, pelaku terancam hukuman 2 tahun penjara atau denda sebesar 300 hingga 500 ribu rupiah. Dalam hukum Islam, memakan daging kucing itu dilarang didasarkan pada berbagai hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad melarang umatnya untuk memakan kucing. Sesungguhnya Nabi melarang memakan kucing dan memakan harganya. Di dalam hukum agama Islam, merawat kucing merupakan amalan yang dianjurkan dan mendatangkan pahala. Selain itu, umat Islam juga dilarang menyakiti atau menyiksa kucing. Jika kucing tidak bisa mencari makan sendiri, maka wajib bagi pemiliknya untuk memberikan makan kepadanya. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, wahai orang-orang yang berbelas kasih akan mendapatkan belas kasih dari Allah yang Maha Pengasih. Kisah Pak Nurianto menyebar dengan cepat, menimbulkan diskusi panas tentang perlakuan terhadap hewan dan tanggung jawab manusia. Masyarakat menilai kejahatan ini sebagai pengingat akan pentingnya mematuhi hukum dan norma yang berkaitan dengan perlakuan terhadap makhluk hidup. Dari sebuah kamar kos yang dulu tempat hangat dan bersahabat, kini keheningan memenuhi sudut-sudutnya, menyisakan tanya tentang kemanusiaan dan dampak perbuatan kita terhadap sesama makhluk hidup. Cerita ini membuka mata kita bahwa dalam setiap individu bisa jadi terdapat sisi gelap yang tak terduga. Apakah orang yang kita anggap baik selalu melakukan yang benar? Dan bagaimana jika kepercayaan itu hancur akibat tindakan yang tidak terduga? Masyarakat kini berusaha bangkit dari kejadian tersebut dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap hewan, sembari mengingat kembali prinsip-prinsip kemanusiaan yang seringkali dilupakan. Lantas apakah cerita ini sampai sini saja? Ada beberapa mitos tentang kucing. Contohnya, di Spanyol, masyarakat di sana mengatakan bahwa kucing memiliki 7 nyawa. Ini berhubungan dengan angka 7 yang dianggap sebagai angka keberuntungan. Kucing dianggap cocok dengan angka tersebut karena cukup beruntung dalam hal menghindari bahaya. Ada banyak mitos seputar kucing yang beredar di masyarakat. Contohnya, kucing apa?
bias melihat hantu? Perlu diingat bahwa banyak dari mitos ini tidak didukung oleh bukti ilmiah. Jadi penting untuk memverifikasi informasi yang diterima.